Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 703 sunyi senyap 1. Pria bergigi tajam jatuh ke tanah dengan parah. Dia dikalahkan di dunia pikirannya. Dia terluka parah. Organ dan tulangnya sepertinya hancur. Pikirannya juga terkena benturan besar dan bergetar. Sesepuh kedua melihat pria bergigi tajam jatuh ke tanah. Dia tidak berhenti, dan mengejar kemenangan. Dia melompat keluar dengan napas yang mengerikan, dan melompat ke pria bergigi tajam. Mati. Tanpa ragu, sesepuh kedua mengangkat kail cirus, lalu memukul pria bergigi tajam ke tanah dan membantingnya. Dengan pukulan ini, sesepuh kedua tidak meninggalkan tangan apapun, ia hanya ingin mencabut nyawa pria bergigi tajam sepenuhnya. Kekuatan kail cirus sesepuh kedua begitu luar biasa, kini bersatu dengan Frankie Yin, serangannya semakin tak terkalahkan dan tak terbentung. Ketika kailnya jatuh, cahaya keemasan menjadi makmur, dan permusuhan menyapu langit. Di saat yang sama, sesepuh ketiga dan ketujuh juga dengan sigap menyerang. Mereka mengeluarkan senjata sakti mereka dan, bersama sesepuh kedua, melancarkan serangan fatal terhadap pria bergigi tajam. Pria bergigi tajam langsung merasakan tekanan dahsyat yang tiada taraf. Ia terkikis oleh napas kematian, jantungnya tiba-tiba terguncang. Potensi dalam tubuhnya mendadak bergairah, ia mengabaikan rasa sakit jiwa, dan tiba-tiba berdiri. Setelah berdiri kokoh, pria bergigi tajam segera mengumpulkan seluruh kekuatannya, mengayunkan pedang tulang naga dengan keras, dan menebas ke arah serangan dari ketiga sesepuh. Teknik pedang alam semesta. Ketika pedang keluar, raungan pria bergigi tajam bergetar, dan dia sekali lagi menampilkan teknik pedang semesta. Dengan energi pedang yang tak terbatas, dia memadatkannya menjadi Pakua semesta, Pakua besar, yang menggabungkan kekuatan dua kutub, dan meledakkan ketiga sesepuh. Baang! Serangan kail cirus sesepuh kedua, serangan senjata sihir sesepuh ketiga dan ketujuh, hampir pada saat yang sama, mengenai Pakua yang sangat besar dari pria bergigi tajam. Tiba-tiba, energinya meledak, gelombang udara bergulung, kehampaan runtuh, dan pikiran dunia yang sangat besar itu bergetar hebat dan goyah, seolah-olah akan benar-benar runtuh di saat berikutnya. Ilmu pedang alam semesta pria bergigi tajam sangat kuat dan kuat. Namun, saat ini, pria bergigi tajam terluka parah dan keterampilannya melemah. Ilmu pedang alam semesta yang ia tunjukkan masih tak tertandingi, namun akhirnya ia tidak bisa mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Di sisi lain, sesepuh ketiga dan ketujuh semuanya mengeluarkan senjata sakti terkuat dan menggunakan pukulan terkuat. Sesepuh kedua telah menyerap energi milik Frankie Yin, dan itu bertambah kuat, serangan kail cirusnya tak tertandingi di dunia dan tak terkalahkan. Oleh karena itu, di bawah imbas tersebut, sisi sesepuh kedua jelas lebih baik. Pria bergigi tajam hanya merasakan ada kekuatan dahsyat yang menghantamnya. Seketika tubuhnya seperti daun yang tumbang, roboh, mulutnya penuh darah muncrat lagi, dan darah mengalir turun dan melayang ke udara. Baang! Pria bergigi tajam membuat busur panjang di dalam kehampaan, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, menyebabkan ledakan keras. Seluruh dunia pikiran pria bergigi tajam juga mulai gagal, dan petak besar darinya runtuh. Orang-orang di luar, pada saat ini, dapat dengan jelas melihat bahwa kehampaan bergolak, dan retakan secara bertahap muncul, seperti cermin besar, terpecah dan jatuh secara tidak teratur, membentuk mata sarang lebah melalui mata sarang lebah yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang bisa samar-samar melihat pemandangan di dunia pikiran. Namun, gelombang udara di dunia pikiran terlalu kuat, gelombang tak berujung, melonjak dari mata sarang lebah satu persatu, menyebabkan dunia nyata menjadi ganas dan marah. Para murid elit Sekte Tianqi dan semua penjaga yang hadir semuanya terkena hembusan angin,
mereka tidak bisa menahan diri untuk terhuyung dan mundur dengan cepat. Sylvia Bai berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia mengerutkan kening dan menatap dunia pikiran yang akan runtuh. Dia tidak bisa melihat situasi spesifik di dunia pikiran, tapi ini adalah dunia pikiran pria bergigi tajam. Karena dunia pikiran dalam bahaya, maka pria bergigi tajam juga bisa jadi taruhannya, yang tak lepas membuat cemas Sylvia Bai. Namun, pada saat ini, dunia pikiran yang hampir runtuh ditutup kembali, semua mata sarang lebah tertutup, dan angin kencang yang menyapu langit dan bumi berhenti. Dunia pikiran benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Semua orang di Sekte Tianqi menstabilkan tubuh mereka satu persatu. Mereka baru saja mengalami guncangan yang tak bisa dijelaskan, dan sekarang otak mereka masih kacau. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi di dunia pikiran. Tapi Sylvia Bai sedikit lega, menunjukkan bahwa pria bergigi tajam masih punya kesempatan. Di dunia pikiran yang penuh dengan kegelapan tanpa batas, telah hilang, digantikan oleh dunia pikiran yang terpencil dan tak berujung. Pasir kuning di sini beterbangan, tidak ada rerumputan, dan tanah tandus seperti tanah sepi yang ditinggalkan dunia, membuat orang merasa sunyi. Menantu bodoh yang hebat, bab 704 sunyi senyap 2. Wajah sesepuh kedua tiba-tiba berubah. Dunia pikiran pria bergigi tajam baru saja akan dihancurkan, tetapi tiba-tiba ia membawa mereka ke dunia pikiran lain, yang langsung membuat mereka terkejut. Akan tetapi, melihat pria bergigi tajam yang masih lemas dan sekarat, sesepuh kedua kembali menunjukkan sikap meremehkan. Dia memandang pria bergigi tajam dan berkata dengan kejam, "Menurutmu apakah memperbaiki dunia pikiran itu berguna? Bermimpi saja." Begitu suara itu keluar, dan langsung mengayunkan Cirrus Kail ke arah pria bergigi tajam. Kail Cirrus melesat, menembus langit, dan menyerang pria bergigi tajam dengan ganas. Momentumnya tak terbendung, mematikan, dan tak bisa dihancurkan. Bang! Kail Cirrus menghantam keras, pria bergigi tajam yang tergeletak di sana tiba-tiba menghilang. Ketiga sesepuh langsung berubah ekspresi, mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Namun, dunia gurun ini tandus dan tidak ada tempat persembunyian, mereka tidak dapat menemukan pria bergigi tajam. Mereka juga tidak dapat merasakan napas pria bergigi tajam, seolah-olah dia menghilang sepenuhnya dari udara tipis dan berubah menjadi ketiadaan. Pupil sesepuh kedua tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak tajam ke arah gurun yang sunyi, "Menurutmu apakah kami tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu bersembunyi? Aku ingin melihat, berapa lama dunia pikiranmu ini bisa menahanmu." Saat kata-kata itu selesai, sesepuh kedua melambaikan tangannya yang besar, dan kail Cirrus yang dimasukkan ke dalam padang gurun tiba-tiba naik ke langit. Seketika, tangan kanan sesepuh kedua terus bergerak, dan kail Cirrus mulai membuat kekacauan besar di dunia gurun pasir ini, membawa kekuatan penghancur dunia dan menebas kekosongan tak berujung di dunia gurun pasir. Setelah beberapa saat, retakan muncul di dunia gurun ini. Melihat ini, beberapa sesepuh tidak bisa menahan bibir mereka, dan senyuman dingin muncul. Namun, di saat berikutnya, senyum mereka membeku. Retakan besar, satu demi satu, baru saja muncul, dan mereka ditutup lagi dengan momentum guntur, dan mereka pulih seperti sebelumnya. Meskipun kekuatan kail Cirrus itu sombong dan tak terbendung, ruang ini bagaikan samudera yang tak terbatas, tak berujung, retakan muncul dan menutup, sekuat apapun kail Cirrus itu tak bisa menggoyahkan akarnya. Mata sesepuh kedua sedikit menyipit, matanya terlihat sok, dadanya sesak, tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan mencabut kail Cirrus. Segera, dia menggenggam erat kail Cirrus dan mengguncangnya dengan keras ke ruang terbuka tiba-tiba. Cahaya keemasan yang tak terbatas dan esensi sejati membombardir dunia gurun yang besar ini. Ketiga sesepuh dan 7 sesepuh juga mengorbankan senjata sihir mereka pada saat yang sama, mengirimkan serangan terus-menerus ke padang pasir. Bang, bang, bang.
Serangan ketiganya itu padat dan kuat. Seluruh dunia gurun terus mengeluarkan suara keras, pasir beterbangan di langit, gemetar di kehampaan, dan retakan dari waktu ke waktu. Namun retakan ini hanya sekejap saja dibuka, kemudian segera ditutup. Kekuatan dari dunia pikiran ini jauh melebihi daya rusak serangan mereka bertiga. Ketiga sesepuh semuanya tercengang, wajah mereka menjadi semakin jelek, dan serangan mereka menjadi semakin kejam. Tepat ketika mereka bertiga marah dan terkejut, tiba-tiba, sebuah pedang tajam muncul tanpa suara, meluncur melalui kehampaan, dan menusuk punggung sesepuh ketujuh. Mau menyerang diam-diam. Sesepuh kedua menyadari ketidaknormalan itu dalam sekejap. Dia berteriak, meremas kail Cirrus, dan menebas ke arah pedang tajam itu. Kail Cirrus begitu kuat cahaya pedang tajam tersapu, tetapi sebelum memukul pedang tajam itu, pedang itu menghilang dengan sendirinya. Sesepuh ketujuh hanya merasa dingin di punggungnya, dia hanya tidak menyadari bahwa ada serangan krisis di belakangnya. Jika sesepuh kedua tidak bergerak tepat pada waktunya, dia mungkin akan tertusuk pedang tajam tadi itu. Sesepuh kedua, kita tidak bisa terus seperti ini. Sesepuh ketujuh berkata dengan marah dengan wajah cemberut. Begitu kata-kata sesepuh ketujuh itu dilontarkan, tiba-tiba muncul pedang tajam lain dan mengarah ke dada sesepuh ketujuh. Melihat hal ini, sesepuh kedua dengan cepat melambai lagi kail Cirrus dan menebas pedang ini. Pedang itu menghilang lagi. Sesepuh kedua menggertakkan giginya karena marah, matanya pecah-pecah, dan dia berteriak pada kehampaan, "Kalau kamu memang hebat, cepat keluar. Tidak ada gunanya bersembunyi seperti ini." Di dunia gurun yang luas, tidak ada yang menanggapi sesepuh kedua, hanya satu pedang tajam demi satu, muncul secara tak terduga, dan melancarkan serangan mendadak terhadap sesepuh ketujuh berulang kali. Pedang tajam tersebut sepertinya telah mengincar sesepuh ketujuh tidak bisa tenang. Sesepuh kedua juga semakin marah, sambil menyerang ke segala arah, ia mengaum, "Ayo, cepat keluar." Tempat ini menjadi kacau balau. Ketiga sesepuh semuanya bingung. Pedang Dewa Petir. Pada saat ini, tiba-tiba ada raungan di langit, pria bergigi tajam memegang pedang tulang naga, membawa aura pembunuh yang tak terbatas, meluncur turun dari langit. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.